Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Andini Inakaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem persarafan. Jaringan persarafan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada neuron sel saraf, yang kedua sel penyongkong, yang ketiga mielin. Itu apa pengertian dari sel saraf neuron? Sel saraf neuron merupakan unit anatomis dan fungsional sistem persarafan. Bagian-bagian neuron dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, badan sel, inti sel terdapat di dalamnya. Yang kedua, dendrit menghantarkan impuls menuju badan sel. Akson menghantarkan impuls keluar dari badan sel. Klasifikasi neuron berdasarkan bentuk. Neuron ini terdapat satu tonjolan bercabang 2 dekat dengan badan sel. Satu cabang menuju perifer dan cabang lain menuju ESP, neuron sensorik saraf spinal. Neuron bipolar mempunyai 2 tonjolan, satu akson dan satu dendrit. Neuron multipolar terdapat beberapa dendrit dan satu akson yang saraf ke seluruh tubuh, somatik dan visceral. Impuls neuron bersifat listrik di sepanjang neuron dan bersifat kimia di antara neuron. Celah di sinap atau cleavage sinaptik. Zat kimia yang disintesis neuron dan disimpan di dalam vesikal di dalam ujung akson disebut neuron transmitter yang dapat menyalurkan impuls. Contohnya, neuron transmitter acetylcholine, norepinephrine, dopamin, serotonin, gamma-aminobutyrat. 2. Sel penyongkong neurologi pada ESP, sel sakuan pada EST. Ada 4 neurologi berperan sebagai fagosit. Empendima berperan dalam produksi CSF. Astrosit berperan menyediakan nutrisi neuron dan mempertahankan potensial bioelektrik. Oligodendrosit menghasilkan mielin pada ESP, merupakan selubung neuron. Mielin kompleks, protein lemak berwarna putih yang menutupi tonjolan saraf neuron, menghalangi aliran ion Na dan K melintasi membran neural. Daerah yang tidak bermielin disebut nodus Ranvier. Transmisi impuls pada saraf bermielin lebih cepat daripada yang tak bermielin karena adanya loncatan impuls dari satu nodus ke nodus lain. Konduksi sel tato sarafan, sistem persarafan pusat ESP, ada otak, medula, sistem saraf tepi, EST, saraf somatik, saraf otonom. Sistem saraf pusat ESP. Otak mendapatkan suplai darah dari 2 arteri besar, yaitu carotis interna dan arteri vertebrobasiler. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, motorik, dan saraf penghubung. Fungsi saraf-saraf tersebut adalah sebagai penghantar impuls dari otak dan ke otak. Sumsum tulang impuls dari saraf sensorik ke otak dan sebaliknya. Sistem saraf tepi EST. Sistem saraf tepi adalah sistem saraf di luar sistem saraf pusat untuk menjalankan organ tubuh, tidak seperti sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi tidak dilindungi tulang, membiarkannya rentan terhadap racun dan luka mekanis. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar, sistem saraf tik, dan sistem saraf tak sadar. Sistem saraf otonom, sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak, sedangkan saraf otonom mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur eferen. Yang pertama, saraf eferen sensorik mentransmisi informasi dari reseptor sensorik ke sistem saraf pusat. Yang kedua, saraf eferen motorik mentransmisi informasi dari ESP ke otot dan kelenjar. Sistem eferen dari sistem saraf tepi memiliki 2 subdivisi. Divisi somatik berkaitan dengan perubahan lingkungan eksternal dan pembentukan respon motorik
somatik pada otot rangka. Divisi otonom mengendalikan seluruh respon otonom pada otot polos, otot jantung, dan kelenjar dengan cara mentransmisi impuls saraf melalui dua jalur. Saraf simpatis berasal dari area toraks dan lumbal pada medula spinalis. Saraf parasimpatis berasal dari area otak dan sakral pada medula spinalis. Sistem saraf sadar somatik. 12 pasang saraf serabut otak. Saraf kranial terdiri dari 3 pasang saraf sensorik, 5 pasang saraf motor, 4 pasang saraf gabung. Nervus cranialis terbagi menjadi 2 nerve. Yang pertama, nervus olfactorius mensarafi indera. 2. Nervus opticus mensarif indera penglihatan, tajam penglihatan. Mendapatkan suplai darah dari 2 arteri besar yaitu carotis interna dan arteri vertebrobasiler. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, motorik, dan saraf penghubung. Fungsi saraf-saraf tersebut adalah sebagai penghantar impuls dari otak dan ke otak. Sumsum tulang impuls dari saraf sensorik ke otak dan sebaliknya. Sistem saraf TPS. Sistem saraf TP adalah sistem saraf di luar sistem saraf pusat untuk menjalankan organ tubuh, tidak seperti sistem saraf pusat. Sistem saraf TP tidak dilindungi tulang, membiarkannya rentan terhadap racun dan luka mekanis. Sistem saraf TP terdiri dari sistem saraf sadar, sistem saraf somatik, dan sistem saraf tak sadar. Sistem saraf otonom. Sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak, sedangkan saraf otonom mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur otak, antara lain denyut jantung, gerak saluran pencernaan, dan sekresi keringat. Sistem saraf TPST. Secara fungsional sistem saraf TP terbagi menjadi sistem aferen dan sistem eferen. Yang pertama, saraf eferen sensorik mentransmisi informasi dari reseptor sensorik ke sistem saraf pusat. Yang kedua, saraf eferen motorik mentransmisi informasi dari ESP ke otot dan kelenjar. Sistem eferen dari sistem saraf TP memiliki 2 subdivisi. Divisi somatik berkaitan dengan perubahan lingkungan eksternal dan pembentukan respon motorik somatik pada otot rangka. Divisi otonom mengendalikan seluruh respon otonom pada otot polos, otot jantung, dan kelenjar dengan cara mentransmisi impuls saraf melalui 2 jalur. Saraf simpatis berasal dari area toraks dan lumbal pada medula spinalis. Saraf parasimpatis berasal dari area otak dan sakral pada medula spinalis. Saraf sadar somatik. 12 pasang saraf serabut otak. Saraf kranial terdiri dari 3 pasang saraf sensorik, 5 pasang saraf motor, 4 pasang saraf gabung. Nervus cranialis terbagi menjadi 2 nerve. Yang pertama, nervus olfactorius mensarafi indera pencium. 2. Nervus opticus mensarif indera penglihatan, tajam penglihatan. 3. Nervus oculomotorus mensarif gerakan bola mata dari dalam keluar. 4. Nervus trochlearis mensarafi gerakan bola mata ke bawah dan samping kanan kiri. 5. Nervus trigeminus mensarafi kulit wajah, refleks kornea, kepekaan lidah dan gigi. 6. Nervus abducens mensarafi gerakan bola mata ke samping. Ke-7, nervus facialis mensarafi otot wajah, lidah, pengecap. 8. Nervus auditorius mensarafi indera pendengaran, menjaga keseimbangan. Yang ke-9, nervus glossopharyngeus mensarafi gerakan lidah, menelan. Yang ke-10, nervus vagus mensarafi pharynge, laring, gerakan pita suara, menelan. Yang ke-11, nervus accessorius mensarafi gerakan kepala dan bahu. Yang 12,
Nervus hypoglossus mensarafi gerakan lidah. Saraf sadar somatik. 30 pasang saraf sumsum tulang belakang saraf spinalis. 8 pasang saraf leher servikal. 12 pasang saraf punggung torakal. Ketiga, 5 pasang saraf pinggang lumbar. Yang keempat, 5 pasang saraf pinggul sakral. Yang kelima, 1 pasang saraf ekor koksidial. Beberapa urutan saraf bersatu membentuk jaringan urat saraf yang disebut plexus. Ada 3 buah plexus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, plexus cervical merupakan gabungan urat saraf leher yang mempengaruhi bagian leher, bahu, dan diafragma. Plexus brachialis mempengaruhi bagian tengah. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.